Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tetap kita mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah yang sampai saat ini Allah masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Bahkan bukan hanya untuk membalasnya, untuk sekedar menghitung nikmat yang Allah berikan saja kita tidak akan mampu. Bahkan Allah tantang kita bekerja sama sekalipun dengan bangsa jin tidak akan mampu untuk hanya sekedar menghitung nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang dari kita membuka mata kita di pagi hari. Kita bisa kembali melihat cahaya yang masuk ke mata kita. Kita kembali bisa mendengar suara yang masuk ke telinga kita. Dan alhamdulillah kita kembali bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa berangkat menuju masjid sholat subuh berjamaah. Maka itu nikmat yang luar biasa. Kita selain bisa merasakan sehatnya tubuh kita, kita juga bisa diberikan Allah kemampuan beribadah, pergi bangun pagi untuk pergi sholat subuh di masjid. Itu nikmat yang luar biasa kaum muslimin. Berapa banyak orang-orang yang mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk mengalahkan rasa kantuknya. Mereka tidak mampu untuk melangkahkan kakinya, padahal tidak jauh. Dan mereka mampu untuk mendaki gunung, untuk pergi berpergian yang sangat jauh, namun tidak untuk pergi ke masjid. Maka kita katakan itu semua adalah di antara nikmat Allah yang luar biasa besar. Maka tidak cukup hanya nikmat sehat saja. Tapi nikmat yang luar biasa adalah Allah masih menginginkan kita dalam kebaikan. Allah masih mengaruniakan kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersujud kepadanya. Hamba-hamba yang kiranya benar-benar bisa mengaplikasikan syukur dalam bentuk perbuatan. Banyak orang yang hanya sekedar rasa syukurnya itu di lisan saja. Hanya sekedar mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Itu pun dia katakan ketika dia merasa itu adalah nikmat. Karena beberapa banyak manusia yang dia menganggap itu nikmat dan dia bersyukur dengannya. Ketika dia rasa itu adalah bagian dari nikmat Allah. Contoh dia ingin mendapatkan mobil yang mewah. Dia belum menganggap itu nikmat. Walaupun dia sudah memiliki mobil yang mungkin kurang mewah. Walaupun dia sudah memiliki sepeda motor atau kereta. Dia belum menganggap itu nikmat. Dan dia akan bersyukur, dia akan menganggap itu adalah nikmat ketika dia dapatkan apa yang dia inginkan. Allahu Akbar. Nah, kaum muslimin, betapa banyaknya di antara kita yang sulit hanya sekedar bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka benarlah Allah memerintah Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya, dan ini menjadi amalan
yang kita semua harus mengamalkannya. Rasulullah pernah mengatakan kepada Hudzaifah, sahabat yang terkenal dengan sahabat sir, sahabat yang banyak mengetahui perkara-perkara yang hanya dia dan Rasulullah. Pernah suatu hari Hudzaifah bersama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, menasihatinya, menyampaikan kepadanya, wahai Hudzaifah, jangan kau tinggalkan amalan yang satu ini. Di dubur sholah, di akhir sholatmu, untuk mengamalkan bacaan ini. Apa bacaannya? Yang ditekankan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah, jangan sampai meninggalkannya. Rasulullah mengatakan, ucapkanlah di akhir sholatmu, sebelum salammu, doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba lihat, doa. Salat kita itu adalah bagian dari doa. Dan di sana ada tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk berdoa. Di antaranya posisi ketika sujud, ketika kita meletakkan bagian dari tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala, yang itu adalah bagian yang tertinggi dari tubuh kita. Namun ketika sholat kita letakkan sejajar dengan tempat yang paling rendah, yaitu sejajar dengan kaki kita. Dan itu adalah posisi, adalah keadaan yang Allah cintai dari hambanya. Karena ketika itu dia betul-betul merendahkan dirinya kepada Sang Khalik yang menciptakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan untuk membahas hadis tentang anjuran yang Rasulullah katakan tadinya, agar Hudzaifah tidak meninggalkannya di setiap salatnya, menunjukkan betapa butuhnya kita, pentingnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tetap kita mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah yang sampai saat ini Allah masih terus dan terus memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Bahkan bukan hanya untuk membalasnya, untuk sekedar menghitung nikmat yang Allah berikan saja kita tidak akan mampu. Bahkan Allah tantang, kita bekerja sama sekalipun dengan bangsa jin tidak akan mampu untuk hanya sekedar menghitung nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang dari kita membuka mata kita di pagi hari, kita bisa kembali melihat cahaya yang masuk ke mata kita. Kita kembali bisa mendengar suara yang masuk ke telinga kita. Dan alhamdulillah, kita kembali bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa berangkat menuju masjid, sholat subuh berjamaah. Maka itu nikmat yang luar biasa. Kita selain bisa merasakan sehatnya tubuh kita, kita juga bisa diberikan Allah kemampuan
beribadah, pergi bangun pagi untuk pergi sholat subuh di masjid. Itu nikmat yang luar biasa kaum muslimin. Berapa banyak orang-orang yang mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk mengalahkan rasa kantuknya. Mereka tidak mampu untuk melangkahkan kakinya, padahal tidak jauh. Dan mereka mampu untuk mendaki gunung, untuk pergi berpergian yang sangat jauh, namun tidak untuk pergi ke masjid. Maka kita katakan itu semua adalah di antara nikmat Allah yang luar biasa besar. Maka tidak cukup hanya nikmat sehat saja. Tapi nikmat yang luar biasa adalah Allah masih menginginkan kita dalam kebaikan. Allah masih mengaruniakan kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersujud kepadanya. Hamba-hamba yang kiranya benar-benar bisa mengaplikasikan syukur dalam bentuk perbuatan. Banyak orang yang hanya sekedar rasa syukurnya itu di lisan saja. Hanya sekedar mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Itu pun dia katakan ketika dia merasa itu adalah nikmat. Karena beberapa banyak manusia yang dia menganggap itu nikmat dan dia bersyukur dengannya. Ketika dia rasa itu adalah bagian dari nikmat Allah. Contoh dia ingin mendapatkan mobil yang mewah. Dia belum menganggap itu nikmat. Walaupun dia sudah memiliki mobil yang mungkin kurang mewah. Walaupun dia sudah memiliki sepeda motor atau kereta. Dia belum menganggap itu nikmat. Dan dia akan bersyukur, dia akan menganggap itu adalah nikmat ketika dia dapatkan apa yang dia inginkan. Allahu Akbar. Nah, kaum muslimin, betapa banyaknya di antara kita yang sulit hanya sekedar bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka benarlah Allah memerintah Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya, dan ini menjadi amalan yang kita semua harus mengamalkannya. Rasulullah pernah mengatakan kepada Hudzaifah, sahabat yang terkenal dengan sahabat sir, sahabat yang banyak mengetahui perkara-perkara yang hanya dia dan Rasulullah. Pernah suatu hari Hudzaifah bersama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, menasihatinya, menyampaikan kepadanya, wahai Hudzaifah, jangan kau tinggalkan amalan yang satu ini. Di dubur sholah, di akhir sholatmu, untuk mengamalkan bacaan ini. Apa bacaannya? Yang ditekankan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah, jangan sampai meninggalkannya. Allah mengatakan, ucapkanlah di akhir sholatmu sebelum salammu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba lihat, doa. Salat kita itu adalah bagian dari doa. Dan di sana ada tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk berdoa. Di antaranya posisi ketika sujud, ketika kita meletakkan bagian dari tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala, yang itu adalah bagian yang tertinggi dari tubuh kita. Namun ketika sholat kita letakkan sejajar dengan tempat yang paling rendah, yaitu sejajar dengan kaki kita. Dan itu adalah posisi, adalah keadaan yang Allah cintai dari hambanya. Karena ketika itu dia betul-betul merendahkan dirinya kepada Sang Khalik yang menciptakannya.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan untuk membahas hadis tentang anjuran yang Rasulullah katakan tadinya agar Hudzaifah tidak meninggalkannya di setiap salatnya, menunjukkan betapa butuhnya kita, pentingnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang terakhir, itu segmen yang ketiga, yang kita membahas tentang keutamaan dari memiliki sifat syukur, pandai berterima kasih. Nah kita tadi sedikit menyinggung, ya, kalaulah kepada manusia orang yang senantiasa membantu kita, menolong kita, segala kebutuhan kita dibantu olehnya, atau ketika kita dalam keadaan terpuruk, berada di posisi yang paling rendah, ada orang yang menolong kita, mengangkat kita, membantu kita untuk kembali naik, maka kita akan terus mengenang orang tersebut dan kita akan berusaha membalas kebaikannya, atau minimal kita tidak menjadi orang yang menyakitinya, tidak membuat dia kesal, dan tidak membuat dia merasa tidak enak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lebih dari itu tentu kepada Rabb yang memiliki atau memberikan banyak kebaikan kepada kita, kita lebih berhak untuk berterima kasih. Dan tentu kepada manusia juga seperti itu. Ada orang-orang yang dia tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Akan dikatakan di sana, la yaskurullah man la yaskurun nas. Atau la yaskurun nas man la yaskurullah. Tidak dia bersyukur atau tidak termasuk dia bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih pada manusia. Jadi termasuk di antara ungkapan terima kasih kita kepada Allah adalah kita juga berterima kasih, pandai berterima kasih kepada manusia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk itu mungkin bagi kita yang pernah dibantu, ditolong oleh manusia, maka jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Minimal kita mendoakannya dengan balasan, dengan ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikanmu dengan kebaikan lain. Nah, ya kita berharap semoga kiranya kita diberikan kemudahan untuk membalasnya. Dan adapun kalau kita tidak mampu membalasnya, semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Nah, kita lanjutkan di poin yang ketiga, di keutamaan dari bersyukur kepada Allah atau memiliki sifat syukur, yaitu syukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari azabnya Allah. Ini sifat syukur merupakan di antara penyebab membuat seseorang itu selamat dari azab, dari musibah yang menimpanya, atau dari siksaan yang pedih yang Allah janjikan. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan surah Ibrahim ayat 7, Allah katakan di sana, wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan Allah ancam ya, bagi orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Namun bagi orang yang kufur, orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, Allah katakan apa? Inna adzabi lasyadid. Allah ancam dalam ayat ini, ketahuilah azabku sangat pedih. Artinya apa? Orang yang gak bersyukur bakal Allah azab.
orang yang tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah minimal Allah cabut nikmat tersebut. Allah ambil nikmat tersebut darinya. Dia tidak bersyukur dengan kesehatannya. Artinya dia terus menggunakan tubuhnya ini dalam kemaksiatan. Dia minum minuman keras, dia bergadang malam, berjudi, main wanita. Allah ambil nikmat tersebut, akhirnya dia jatuh. Dia menderita penyakit. Yang penyakit tersebut dia berusaha untuk mengobatinya. Bahkan dia rela menukar seluruh kekayaannya agar dia bisa kembali sehat. Namun tidak. Allah ambil nikmat tersebut yang menjadi bagian dari adab yang Allah timpakan kepadanya. Maka benar ya, dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah katakan dalam surah ini, tidaklah Allah mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Allah katakan dalam ayat ini, Allah tidak akan mengadab kita, hambanya, kalau kita pandai bersyukur. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, kita sampaikan di sana, orang yang tidak pandai bersyukur terhadap nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia gunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Dia senantiasa bermaksiat dan senantiasa meninggalkan ketaatan. Dia selalu mengerjakan pekerjaan yang Allah haramkan dan meninggalkan perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya Allah. Ini adalah bentuk di antara bukti dia kufur terhadap nikmatnya Allah. Ketika kita tidak menjalankan perintahnya Allah, kita tidak mau sujud, melaksanakan sholat, tidak mau menutup aurat, tidak mau mengerjakan puasa, maka ketika itu pula, sengaja atau tidak disengaja, sadar atau tidak sadar, kita telah kufur terhadap nikmat Allah. Maka jangan heran. Jangan heran kalau nikmat tersebut Allah cabut dari kita. Karena itu jelas, itu ancaman Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jelas Allah katakan dalam ayat tersebut, kalau kalian kufur, maka azab Allah sangat pedih. Azab yang ternyata bukan hanya di akhirat yang kelak kita dapatkan, tapi juga telah Allah berikan panjarnya, DP-nya di dunia. Seseorang yang dia kesulitan dalam hidupnya, seseorang yang bahkan untuk makan dan minum harus dibantu dengan selang. Bahkan hanya sekedar untuk membuang kotoran, dia tidak mampu sendiri. Maka benar, nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan? Nikmat Allah mana lagi yang bisa kita dustakan? Maka kita sekali lagi katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Terlebih nikmat kita bisa bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena banyak orang yang tidak sadar dan tidak mampu bersyukur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di hari ini, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang syakurah, hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dan kita dijauhkan dari sifat kufur, tidak pandai bersyukur, tidak pandai melihat begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.